Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak semuanya, silahkan duduk yang rapi, duduk yang tertib, alat tulisnya dirapikan yang ada di depan meja kalian. Dirapikan dulu, silahkan. Bukunya ditutup. Kita belum membuka pelajaran ya, silahkan. Nah, alhamdulillah. Hari ini kita sedang akan belajar pelajaran apa? PAI. Kita akan mempelajari atau sedang belajar bersama PAI. Untuk itu mari kita awali pertemuan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tolong untuk Alano berdiri dan pimpin teman-teman membaca doa sebelum belajar. Silakan. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Baik, terima kasih Alano sudah memimpin doa di pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita akan terima pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal Alamin. Oke, baiklah. Adakah di antara kalian yang nggak masuk hari ini? Tidak. Semuanya masuk? Oke, alhamdulillah semuanya masuk. Kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa demikian? Karena itu adalah nikmat dari Allah. Harus kita syukuri. Terus sisa hidup kita ini gunakan untuk hal-hal yang baik. Alhamdulillah tadi sudah kalian siapkan alat tulisnya ya. Maka sebelum mulai pelajaran, coba Mister ingin mengajak kalian untuk bertepuk-tepuk dulu ya. Oke, Mister punya tepuk yaitu tepuk ber. Tepuk ber. Nih, contohkan dulu dari Mister. Bila Mister bilang bersatu kali, maka kalian bilang ber. Bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, ber. Ya, bisa? Bisa konsentrasi semuanya. Ikutin arahan dari Mister. Bersatu kali, bersatu kali, berdua kali, berdua kali, bertiga kali, oke, bertiga kali. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan semuanya untuk kita. Oke, sip. Baiklah anak-anak, di pekan lalu kita sudah belajar tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Bukankah demikian? Masih ingat atau tidak? Masih. Oke, baik. Di antara kalian siapa yang masih ingat ada suatu kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Nabi diutus menjadi Rasul? Kondisi tersebut dikenal dengan kondisi apa? Jahiliyah. Alhamdulillah masih ingat, luar biasa ya. Artinya secara pengetahuan kalian sudah memahami semuanya. Apa? Menyimpang jauh dari agama. Menyimpang jauh dari agama. Benar. Itulah kondisi jahiliyah. Dan itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini apakah kegiatan kita? Kegiatan kita adalah memantapkan kembali tentang materi tersebut agar kalian nanti dapat lebih mendalam pelajaran tersebut dan bisa menceritakan kembali peristiwa dakwah Nabi di Mekah. Nah, untuk dapat menceritakan tersebut, kegiatan kita nanti insya Allah akan ada kegiatan mengamati dulu materi supaya lebih mantap pelajarannya. Amatin dulu, setelah itu akan ada kegiatan kerja kelompok, diskusi, membuat mind mapping. Mind mapping itu apa? Peta konsep. Kalau kita membuat peta konsep tentang alur peristiwa dakwah Nabi ini, maka nanti insya Allah akan memudahkan kita menyampaikan secara runut, menyampaikan secara urut tentang peristiwa-peristiwa dakwah di masa periode Mekah di sini ya. Semuanya siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah semuanya siap. Nah, anak-anak, sebelum Mister tampilkan materi di depan sebagai penguatan kita, adakah di antara kalian ya
adakah di antara kalian yang seringkali bercerita kepada adik-adiknya, yang punya adik mungkin? Saya ceritakan. Hah? Siapa yang punya pengalaman di situ? Bercerita kepada adik. Aku nggak punya adik. Yang punya adik, bukan barangkali, atau mungkin teman sepupu. Oke, Ingrid, pernah bercerita kepada adik tentang suatu hal? Pernah ya, artinya bisa bercerita tentang apa yang dia ketahui. Nah, salah satunya di sini adalah anak-anak harus bisa menguasai peristiwa dakwah itu dengan cerita. Nanti kalian bisa menceritakan kepada siapa yang ada di dekat kamu. Adik kamu boleh, sepupu kamu, teman kamu mungkin yang beda sekolah gitu ya, bisa berbagi sharing. Nah, nanti insya Allah dengan mind mapping kalian akan bisa melaksanakan itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Coba sekarang kita menuju ke Oke, baik anak-anak, semuanya melihat ke depan ya. Kita akan mengamati ada hubungannya dengan materi kita sebagai penguatan tadi yang bisa sampaikan, penguatan materi tentang dakwah Rasulullah pada masa Mekah. Hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Lihat Maka anak-anak. yang semula hanya ditinggal. Ya. Oke, coba sebentar diamatin. Ini adalah apa menurut kalian? Mekah. Ka'bah, bagus. Coba dilihat di sekitarnya dalam ilustrasi ini. Apakah Ka'bah sudah seperti yang sekarang? Belum. Kalau kita amati yang ada di sekitarnya, ini ada bangunan-bangunan di mana kalau yang kita pahami di alur yang pernah kita pelajari, di sekitarnya itu ada berhala-berhala, di sini. Apakah di sini tampak? Karena ini tampak dari jauh, jadi kita belum bisa mengamatinya dengan baik. Oke, baiklah. Oke, nah ini kita diminta untuk mengamati. Tadi sudah kita coba menelaah dari apa yang ada di sini ya. Dan di dalamnya nanti akan kita temukan sebuah keadaan daripada kondisi Arab pada saat itu. Oke, kita lanjutkan kepada berikutnya ya. Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh. Nah, inilah kurang lebih apa yang menjadi bagian daripada video tadi. Ada kondisi masyarakat? Ada. Dan kemudian menjadi rasulnya, kemudian materi dakwah Nabi apa saja, lalu strategi dakwah yang akan kita pelajari atau yang akan kita dalami pada kesempatan kali ini. Nah, ini adalah peristiwanya. Kita sudah tahu kondisinya dalam keadaan jahiliyah, menyimpan dari ajaran agama, menaruh berhala di sekitar Baitullah. Baitullah, tahu Baitullah? Oke, Ka'bah yaitu Hubal, Lata, Uzza, dan Manat yang ada di situ. Lalu ada peristiwa menjadi Rasul di usia 40 tahun, 17 Ramadan peristiwanya, dan Nabi sedang ada di Gua Hira. Kemudian ada ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan Al-Mudaththir 1 sampai 7 untuk perintah dakwahnya. Nanti kita bisa dalami lagi melalui sumber yang ada pada diri kalian, yaitu buku. Materinya, esaan Allah, kesucian jiwa, hari kiamat, dan persaudaraan. Ini yang paling penting, poin penting yang Nabi sampaikan karena pada saat itu dalam keadaan jahiliyah. Lalu ada strateginya secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Lalu ada secara terang-terangan di tahun keempat kenabian. Sembunyi sifat tidak dendam dan cerdas dalam menggunakan strategi dakwah. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah menguasai semua? Sudah. Oke, baik. Sekarang untuk secara konsepnya sudah, tinggal bagaimana kalian menceritakan lagi, menyampaikan lagi kepada kita semuanya, yaitu dengan metode ini. Nah, ini adalah apa nih? Mind mapping. Buat peta konsep yuk semuanya.
Nah, ini tadi sudah kalian ketahui poin-poin daripada dakwah Nabi di Makkah. Bisa ditaruh di paling tengah dulu. Set. Dakwah Nabi paling. Kemudian ada peristiwa. Peristiwa apa saja tulis? Peristiwa 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Kalau ada lagi di sekitarnya dari cabang ini ada lagi, silakan tambahin lagi di sini. Ya. Kemudian ada apa lagi di sini? Ada sikapnya Quraisy. Sikap Quraisy apa saja? 1, 2, 3. Kemudian ada teladan Nabi apa saja di sini. Hanya ada 3 sub di sini. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita hanya ada 3. 1, 2, 3. Nanti bisa dikembangkan lagi. Bisa dipahami atau ada yang mau belum bertanya di sifat ini? Ada? Tidak ada ya? Oke, baik. Setelah ini, Mister akan memberikan lembar kerja untuk kalian setiap kelompok. Ya, ini adalah kertasnya. Nanti kalian buat di sini peta konsep tentang materi tadi. Ya, buat yang bagus. Setelah itu kalau udah siap kalian presentasikan untuk kita semuanya. Sampaikan ya untuk kita. Waktu yang diberikan adalah 30 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan untuk dirembukan, dibagi tugas ya. Bagi tugas si A ngapain, si B bagian mana, si C bagian mana. Silakan dimulai dari sekarang yuk. Mulai. Kenapa? Pakai pensil dulu supaya kalau ada salah tidak ini. Di yang putih. Segerakan sampai di mana prosesnya, misalkan amati ya. Oke, kelompok 2. Baik, silakan. Ayo berpacu dengan waktu semakin berlalu. Silakan maksimalkan waktunya. Isi tugasnya dengan yang terbaik. Baik, ini kelompoknya sudah tahap berapa? Masih di peristiwa ya? Yang segerakan. Yang ini sudah di bagian peristiwa atau sudah ke sikap? Masih peristiwa ya? Ini peristiwa. Oke, baik. Oke. Ya, ditunggu ya. Segera. Ini udah lumayan nih. Lumayan ya, disegerakan. Set. Oke, udah di materi. Silakan berikutnya. Baiklah anak-anak semuanya, waktu sudah habis. Mari bersiap untuk menyampaikan, menceritakan peristiwa dakwah Nabi Muhammad di periode atau di Mekah, periode Mekah, di Mekah atau di periode Mekah. Silakan setiap kelompok sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan dan mempresentasikan di depan kita semuanya. Persembahkan yang terbaik. Jadikanlah ini sebagai kesempatan buat kalian melatih diri berbicara di depan banyak orang. Ya? Oke, baik. Kami persilakan terlebih dahulu untuk kelompok 4. Silakan. Silakan maju untuk kelompok 4, berdiri di depan kita semua. Karyanya di bawah, silakan. Baik, sebentar dulu ya, biar tidak ini layarnya bisa matikan dulu. Oke, silakan. Sudah bisa dimulai. Baik, untuk kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan dakwah Nabi Muhammad dan peristiwa-peristiwanya. Aku Filbert Kautsar.
Dakwah Nabi Muhammad, masyarakatnya dalam kondisi menyimpang jauh dari agama. Saat berdakwah adalah sabar, tidak memiliki sifat dendam, cerdas dalam melakukan strategi, ia mematuhi perintah Allah, ikhlas dalam berdakwah. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau dilihat dari hasil kerja ya, hasil kerja di kelompok 1 berwarna, terus apa namanya, penuh dengan apa namanya, kalau kita ya kreativitas lah ya. Ketika kita lihat dari jauh aja udah kelihatan, oh ini ada warnanya apa sih gitu kan. Jadi bisa menarik siapa yang melihat tugas ini. Ini ada aksesoris atau kreativitas apa ini? Burung-burung ya? Mau ditempel? Ya, oke baik. Lalu ada bintang dan sebagainya. Ini hanyalah sebagai ornamen untuk lebih membuat karyanya semakin menarik. Bagus, terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Nama saya Nay. Raki, Razak. Saya akan memulai dari kondisi masyarakat. Keadaan masyarakat dalam kondisi jahiliyah, yaitu menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Mereka menjadi masyarakat penyembah berhala. Nama-nama yang terkenal di berhala tersebut adalah Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Dilanjut oleh Raki. peristiwa Nabi Muhammad menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah. Saat Nabi Muhammad bertahan di Gua Hira, umur beliau adalah 40 tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Ini sudah cukup mewakili daripada mind map ya. Silakan boleh kembali ke tempatnya. Ini ada pointer utama, kemudian melahirkan ke sini, semuanya berjambang dengan baik. Ya, oke. Oke, baik anak-anak, kita sudah tiba di akhir pembelajaran kita. Tadi kita sedang melaksanakan pembelajaran bagaimana membuat mapping-nya kerja kelompok atau sendiri-sendiri? Oke, kalau kerja kelompok kira-kira menurut kalian memudahkan atau tidak? Memudahkan. Itu artinya kerjasama dibutuhkan dalam berbuat kebaikan. Tapi nggak boleh kerjasama saat mengerjakan Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Kita tadi sudah belajar tentang dakwah Nabi di Mekah. Ada peristiwa, ada sikap Quraisy, ada keteladanan dari Nabi Muhammad. Mister mau tanya keteladanan dari Nabi Muhammad sifatnya apa saja? 1, sabar. Rendah, cerdas dan ikhlas. Oke. Harapan Mister adalah semua dapat meneladani perilaku Nabi Muhammad tersebut dalam berdakwah, dalam berbuat kebaikan. Dalam keseharian kalian praktekkan sabar. Dalam keseharian harus ikhlas dan tidak boleh dendam kepada siapapun. Silahkan dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang dakwah Khulafaur Rasyidin. Untuk itu mari kita akhiri pertemuan kita. Tolong yang rapi dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.